Ibel Batiniah. King Yu menatap Lin Nan, alisnya sedikit berkerut, dan dia bergumam di dalam hatinya. Masa lalu harusnya sudah lewat. Apalagi saat Lin Nan mengalaminya, dia masih berada di alam tiga bunga. Sekarang dia cukup meremehkan kekaisaran Xuantian. Puncak dari alam 4 ekstrim akhir. Belum lagi ratusan orang, bahkan ribuan orang, bahkan mereka yang telah menjadi alam Chaoyuan, di depan alam suci jiwa Dao-nya, mereka membiarkan pembantaian berakhir. Tapi Lin Nan benar-benar di luar kendali saat ini. Dapat dikatakan bahwa dia kehilangan kesabaran. Niat membasmi yang berkembang begitu kuat sehingga jelas menjadi obsesi di hatinya. Adik laki-laki, siapa lagi yang mungkin? Tanya King Yu langsung. Dia sangat jelas tentang pengaruh Ibel Batiniah pada para pejuang. Meskipun ini hanya pengalamannya di alam tiga bunga, jika kebencian dan simpul ini tidak dapat dilepaskan, seiring dengan peningkatan wilayahnya, pengaruhnya terhadap dirinya tidak akan berkurang tetapi meningkat. Inilah alasan mendasar mengapa para pejuang menganjurkan melakukan apapun yang mereka inginkan. Hanya dengan mengikuti kata hati dan sifat Anda dapat menghindari simpul mental dan setan batin serta menjadi berani dan rajin. Namun, Lin Nan tidak sepenuhnya mengakui apa yang disebut ikuti kemauan di dunia ini. Keinginan manusia tidak ada habisnya, jika Anda melepaskan diri secara memenangui buta, keinginan Anda akan berkembang tanpa batas, dan pada akhirnya Anda akan jatuh ke dalam jurang keinginan, tidak mampu melepaskan diri, dan tidak pernah pulih. Mempertahankan rasa kagum, kurang lebih, adalah inti dan fondasi kehidupan Lin Nan. Tidak terduga, Lin Nan menggelengkan kepalanya. Satu-satunya hal yang dia pikirkan pada awalnya adalah kekuatan di balik Ling Xueyan, partisipasi lebih dari 100 master di tahap akhir dan akhir dari alam 4 ekstrim, yang jelas bukan sesuatu yang dimiliki keluarga atau kekuatan manapun di kerajaan Qianyuan, bisa mencapai. Musuh terbesarnya adalah keluarga Wu yang menyiksa dan membasmi Wu Ziyuan, tetapi jika keluarga Wu memiliki kekuatan itu, keluarga Lin dan Lin Nan pasti sudah lama tamat. Bagaimana mereka bisa bertahan sampai sekarang? Adapun keluarga dan kekuatan lain, kecil kemungkinannya. Apa ciri-ciri orang yang mengejarmu? Kakak senior, saya telah memikirkan semua yang dapat saya pikirkan. Saya telah mengingat setiap petunjuk, setiap trik, setiap keterampilan bela diri, setiap gerakan kaki, napas, dan bahkan informasi yang lebih spesifik. Namun, setelah memperhatikannya begitu lama, saya masih tidak dapat mengingatnya. Jika saya menemukan yang serupa, saya meluangkan waktu untuk melihat-lihat paviliun kitab suci Tibet di akademi. Jangan khawatir, saya merasa itu akan tetap muncul. Kebenaran pada akhirnya akan terungkap suatu hari nanti. Lin Nan melihat ke belakang dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup matanya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, karena bahkan dia sendiri tidak ingin berpikir ke arah itu, karena Lin Nan tidak bisa melepaskan pengalaman 2 tahun itu, tidak peduli siapa itu, dia akan membasmi tanpa ampun. Jika tidak, tanda Dao yang mengejutkan di sekujur tubuhnya tidak akan tersisa. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat menghilangkan semua tanda Dao dalam hitungan menit. Tentu saja, kecuali jejak yang ditinggalkan oleh orang tua gila. Pada awalnya, Lin Nan mengira lelaki tua gila itu mengajarinya kungfu dengan cara yang berbeda, sebenarnya dia memang mengajarinya sedikit pengetahuan rahasia yang terkandung dalam rune, tapi tujuan terbesarnya, apa-apaan ini, adalah membuat Lin Nan terlihat jelek. Punggungku bungkuk, aku tidak bisa memahaminya sama sekali, aku tidak bisa menegakkannya. Wajah yang semula begitu tampan masih berupa kucing dengan wajah dicat, dan tidak ada jejak Dao Hen di luar. Sepertinya dia lahir dan bisa menyaingi saudara baiknya Lin Suai. Untungnya, mata Lin Nan yang gelap dan dalam tidak berubah, dan masih memiliki pesona yang menakjubkan. Kalau tidak, memakai masker akan membuat Anda malu melihat orang, bukan? Lihat, Chang Yun Gripon dari keluarga kerajaan kekaisaran, Lin Nan, jenius nomor 1 kekaisaran Xuantian, Lin Nan dari kerajaan kita. Lin Xiaoli, aku melihat Lin Xiaoli. King Yu, ahli kecantikan nomor 1. Dikatakan bahwa dialah satu-satunya yang mungkin lebih baik dari Lin Nan. Kamu adalah tunangan Lin Nan, Ling Xueyan, dan yang lainnya adalah Chen Wei, putri tertua dari keluarga Chen, adik perempuan Lin Nan. Kakak senior Meng Beihe juga ada di sini. Kakak senior Meng Beihe adalah seseorang yang kami hormati sebelumnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Lin Nan, yang baru kembali selama setahun, akan menjadi begitu kuat. Ya, 5 merpati petir besar terbang di langit biru, penuh dengan prajurit yang bergegas kembali ke kerajaan Qianyuan dari kekaisaran Xuantian. Kebanyakan dari mereka adalah murid yang belum lulus dari 6 perguruan tinggi besar di kekaisaran, dan ada juga beberapa prajurit yang pergi ke kekaisaran untuk melakukan bisnis. Pada saat ini, semua orang melihat dengan penuh semangat pada monster terbang besar Blue Cloud Griffin, yang mendekat dengan cepat dari belakang, jauh lebih cepat daripada merpati petir, dan beberapa orang yang duduk bersila di atas, itu,
dan mulai berdengung dan berbicara dengan penuh semangat. Linan, di antara kerumunan, sesosok tubuh menyusut ke sudut, takut menarik perhatian siapapun. Dengan ekspresi pahit di wajahnya, dia diam-diam menatap Linan, tubuhnya gemetar dan merosot. Jika waktu bisa kembali ke masa lalu, jika dia bisa melepaskan kesetiaannya dan tidak hanya memanjat dahan yang tinggi, mungkin dialah yang duduk di sampingnya saat ini, bukan? Dia seharusnya menjadi orang yang menikmati sorotan dan membuat semua gadis iri, cemburu, dan penuh kebencian, atau haruskah dia menjadi orangnya, bukan? Sayangnya, tidak ada jika. Kebencian. Suatu ketika, bahkan ketika dia memasuki kekaisaran Suantian, dia berharap Lin Nan yang hilang tidak akan pernah kembali. Dia tidak ingin melihat Lin Nan yang benar-benar hilang menjadi kuat dan berharap Lin Nan akan mati. Tapi Lin Nan kembali lagi. Semua orang tidak optimis tentang hal itu. Mereka semua mengira dia adalah anak laki-laki yang lebih tua yang telah menunda masa pelatihan emasnya selama 2 tahun dan tidak memiliki masa depan jenius di akademi dan memikirkannya. Dia datang ke depan Lin Nan lagi dan sangat mempermalukan Lin Nan. Sayangnya, Lin Nan tidak pernah memberinya kesempatan lagi. Bangkitlah dengan kuat dan terbanglah ke langit. Belum lagi menatapnya, aku khawatir dia tidak akan pernah memikirkannya lagi, jadi dia menamparkan wajahnya dengan sikapnya yang luar biasa. Saat ini, Lin Nan telah menjadi kebanggaan kekaisaran Suantian. Dan dia menjadi bahan tertawaan banyak orang. Pada saat ini, meskipun tidak ada yang berbicara sinis di depan wajahnya, pandangan sekilas dari waktu ke waktu membuatnya sangat memahami apa itu penghinaan, dan ini semua adalah hal yang dia dan Wu Ziyuan berikan kepada Lin Nan saat itu. Suatu ketika, di Akademi Dakian, Gao Han, guru kedua setelah Ling Yun di antara murid-murid junior, pernah bertemu dengan Lin Nan, tetapi mereka bukanlah seniman bela diri yang mudah bergaul, semua merasa cemas dan menyesal. Saudara Lin Nan, saat Chang Yun Gripon menyusul Thunder Dove, suara wanita yang bersemangat terdengar dari kerumunan, tapi langsung ditenggelamkan oleh teriakan kegembiraan yang luar biasa. Kakak senior Lin Nan, saudara Nan, kamu adalah idola kami. Kakak senior Lin Nan, kamu luar biasa. Kerumunan yang bersemangat berteriak dengan fanatik ke arah Lin Nan. Jenis pemujaan, kekaguman dan fanatisme hanya bisa digambarkan sebagai hal yang gila. Sima Miao Miao, wanita penuh nafsu yang tertangkap basah diperkosong oleh Lin Nan, melambaikan tangannya dan meneriaki Lin Nan. Meski tenggelam oleh suara orang banyak, hal itu tidak mempengaruhi keinginannya sama sekali. Dengan matanya yang panas, wajahnya yang memerah karena kegembiraan, dan ekspresi hendak berhubungan, dia menonjol di antara kerumunan. Tidak ada keraguan bahwa Lin Nan adalah seorang maniak narsis, dan dalam sekejap, semua kabut dan ketidakbahagiaan di hatinya menghilang. Halo, kawan. Kerja bagus, kawan. Celepuk. Meng Beihe langsung berlutut. King Yu, Ling Xueyan dan yang lainnya tercengang dan memandang Lin Nan dengan ekspresi terdiam saat dia berdiri, mengangkat tangan kanannya, melambai lembut ke kerumunan yang antusias di Leijiu, dan menyapa Lin Nan dengan penuh kasih sayang dengan senyuman yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Siapa ini? King Yu sedikit ragu apakah penilaiannya sebelumnya benar. Mungkinkah orang yang tidak berperasaan seperti itu bisa melahirkan ibel batin? Ah! Sima Miao Miao tiba-tiba menutup mulutnya dan berteriak kegirangan, dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Dia mengangguk padaku dan menatapku, kekasih impianku. Berapa banyak malam sepi yang telah aku bolak-balikkan, bernyanyi lembut untukmu dan terengah-engah. Sekarang kita bertemu lagi, hanya satu pandangan saja sudah membawa kepuasan besar bagi tubuh dan pikiran kita. Selamat tinggal, kawan. Tertawa. Chang Yun Gripon, di bawah sorak-sorai antusias dan ucapan selamat dari semua orang, ia terbang dalam sekejap, meninggalkan punggung Lin Nan yang legendaris dan sedikit bungkuk. Benua Shenwu sangat luas dan tidak terbatas. Di dunia sekuler, ribuan kerajaan hanyalah setetes air di lautan. Dunia sekte adalah awal yang sebenarnya. Di sana, dinasti didirikan, ribuan sekte, keluarga bangsawan, dan orang jenius berkumpul. Sebuah dinasti memiliki sifat yang sama dengan sebuah kerajaan di dunia sekuler, tetapi ia ribuan kali lebih kuat daripada sebuah kerajaan. Pendirian dinasti manapun didukung oleh tuan-tuan yang tak tertandingi. Sekte adalah anisasi yang ada dalam dinasti tetapi independen dari dinasti, seperti halnya hubungan antara keluarga besar dan keluarga kerajaan. Ada batasan tertentu, tetapi kekuatan sebenarnya tetaplah kekuatan. Dinasti Tianhe adalah salah satu dari 10 dinasti bintang 5 di dunia sekte. Keluarga Lin pernah menjadi keluarga terkuat di dinasti Tianhe. Meskipun sekarang telah menurun, keluarga Lin masih termasuk di antara 10 keluarga teratas di dinasti Tianhe, memiliki kekuatan yang sebanding dengan sekte bintang 4. Bintang adalah standar terpadu untuk mengukur kekuatan dan kelemahan dinasti, keluarga, dan sekte. Satu bintang adalah yang terlemah dan semakin kuat seiring naiknya.
Hanya ada 10 dinasti bintang 5 di seluruh dunia sekte. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dinasti Tianhe. Sekte yang melekat pada Kekaisaran Xuantian, Sekte Tianyun tidak lebih dari Sekte bintang 2. Belum lagi dinasti Tianhe, bahkan keluarga Lin dari dinasti Tianhe dapat memusnahkan Sekte Tianyun dengan mencabut rambutnya. Pada hari ini, dinasti Tianhe, keluarga Lin, sebuah keluarga yang mencakup ribuan mil, dikelilingi oleh pegunungan. Sesosok berdiri di salah satu puncak gunung. Angin pegunungan bertiup lembut, rambut panjangnya berkibar, payudaranya yang ramping sempurna, memancarkan keindahan seperti kristal es. Gaun biru es dan rok pendek menutupi sosok anggun dan indahnya lekukannya dibuat dengan sempurna, dan hanya berdiri di sana, hanya dengan melihat ke belakang, memancarkan keindahan yang tak terbatas. Siapapun yang melihatnya pasti ingin melihat wajah memikat seperti apa yang diperlukan untuk menyamai sosok memikat tersebut. Dilihat dari samping, dia berdiri di puncak gunung, menatap ke dalam kehampaan, alisnya sedikit berkerut, dan matanya menjauh. Jika Anda mendekat, Anda akan menemukan bahwa seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin yang menusuk tulang. Dia berdiri di sana tak bergerak, seperti patung kristal es dan Dewi Gunung Es yang paling indah dan indah di dunia. Yang lebih penting adalah aura gadis muda seperti itu adalah aura alam Chaoyuan. Terlebih lagi, bahkan seorang master di puncak alam Chaoyuan akhir akan merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuh mungil gadis ini. Lin Qian. Gadis ini tidak lain adalah Lin Qian, yang memperkosong Lin Nan hampir sampai mati setiap tahunnya. Setelah datang ke keluarga Lin dari dinasti Tianhe, rumah ayah kandungnya, selama 3 tahun, dia, yang dilahirkan dengan tubuh es dan api yang sama, membangkitkan garis keturunan kunonya, dan memiliki sumber daya yang jauh lebih banyak daripada yang dimiliki keluarga Lin. Yang pernah dimilikinya, serta rahasia yang lebih kuat dan keterampilan yang lebih kuat. Dikultivasikan dengan sumber daya yang tak ada habisnya seperti khotbah, ruang pelatihan, alam rahasia, dia menunjukkan bakat dan potensi di luar imajinasi, membuat kemajuan pesat, dan menjadi terkenal di dinasti Tianhe. Meskipun masih ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi dibandingkan dengan para jenius top yang sangat kuat di dunia sekte, itu karena dia terlambat memulai. Hanya dalam 3 tahun, telah terbukti bahwa masa depannya tidak akan pernah lebih buruk daripada para jenius terbaik di dunia sekte. Ini juga menjadikannya murid inti yang menjadi fokus budidaya keluarga. Tetapi, itu tidak cukup, jauh dari cukup. Jika dia ada di sini, dia mungkin bisa melakukan lebih baik dariku. Jika dia ada di sini, aku bisa melakukan lebih baik. Lin Qian menatap ke dalam kehampaan dan bergumam pada dirinya sendiri. Sosok Lin Nan muncul di benaknya, pria yang dulunya keras kepala, menolak mengaku kalah, membenci dirinya sendiri, patah dan berdiri lagi, dan menjadi pria yang bahkan dia tidak bisa sepenuhnya memahaminya. Dia dulu diam-diam bersaing dengan Lin Nan seperti dulu. Ayahnya berusaha keras untuk menekan Lin Nan karena dia khawatir bakat dan potensi Lin Nan akan melebihi miliknya. Tapi dia bangga, tapi dia tidak ingin memenangkan hati Lin Nan seperti ayahnya. Tidak ada yang tahu bahwa ketika dia berada di keluarga Lin di kerajaan Qianyuan, dia tidak menggunakan sumber daya budidaya lebih banyak daripada Lin Nan, yang gaji bulanannya dipotong. Dia diam-diam menyembunyikan sumber daya yang diberikan ayahnya dan mencoba yang terbaik untuk menjadi seperti Lin Nan. Dengan penampilannya yang dingin, dia tidak pernah berpikir untuk membasmi Lin Nan. Melukai Lin Nan secara serius lagi dan lagi sebenarnya menyelamatkan Lin Nan lagi dan lagi. Jika ayahnya mengambil tindakan sendiri, hal itu tidak dapat diubah. Setelah datang ke dunia sekte yang kuat ini, meskipun kondisi budidaya, sumber daya, telah ditingkatkan berkali-kali, dia masih tidak dapat berintegrasi di sini. Dia bahkan tidak bisa cocok dengan keluarga ini. Terlalu besar, terlalu kuat, terlalu kejam, terlalu realistis. Dia berlatih terus-menerus dan gila-gilaan hanya untuk mendapatkan pijakan. Angkat payung untuk Lin Sui dan Lin Jie yang ada di sini karena dia. Namun sayangnya, dia gagal melakukannya dengan baik. Lin Sui bukanlah keturunan langsung dari keluarga Lin. Meskipun lingkungan budidaya dan perlakuan mereka jauh lebih baik di keluarga Lin, mereka jauh lebih buruk daripada keluarga Lin di dunia sekuler dan dibandingkan dengan murid biasa dari keluarga Lin sering dipermalukan. Apalagi penampilannya yang terlalu luar biasa, tapi dia juga narsis, tidak takut langit dan bumi. Lin Qian tidak dapat mengingat berapa kali dia melihat Lin Sui dipukuli hingga menjadi manusia dan berlumuran darah. Namun pencegahannya saja tidak cukup. Bahkan jika dia mengambil tindakan, itu akan menyebabkan balas dendam yang lebih keji. Dan, yang lebih penting, Lin Sui menolak membiarkannya membantu. Ketika dia berada di keluarga Lin, Lin Sui menempatkan kultivasi di urutan paling bawah dalam kegembiraan hidupnya dan menganggapnya sebagai beban. Di sini, keluarga Lin berkultivasi dengan gila-gilaan.
Kecepatan peningkatan kekuatannya juga luar biasa jika dibandingkan dengan dunia sekuler, tapi di sini, itu hanya bisa direduksi menjadi biasa-biasa saja. Dia tahu bahwa Lin Suai telah menuliskan nama satu persatu di sebuah buku, dan masing-masing ditulis dengan darahnya sejauh ini. Adapun Lin Jie, saudara tirinya berada dalam situasi yang sedikit lebih baik. Karena kontribusi ibunya terhadap keluarga Lin, Lin Jie diperlakukan sebagai yang kedua setelah murid langsungnya. Meski sering diintimidasi, dihina, dan diejek, Lin Jie belajar bersabar. Jauh lebih baik dari Lin Suai, pria yang tidak pernah tahu bagaimana menulis kata kesabaran. Bodoh amat John, apa aku memprovokasimu? Tiba-tiba, kutukan keras datang dari tidak jauh dari puncak gunung tempat Lin Qian berada. Hahaha, apakah kamu memenuhi syarat untuk memprovokasi tuan muda ini? Monster jelek, kudengar kamu bisa menerima pukulan dengan sangat baik. Kamu tidak bisa dipukul sampai mati tidak peduli seberapa keras kamu memukul, dan kamu menjadi lebih kuat dengan setiap pukulan. Sekarang kamu sudah mulai menantang orang ke-38 yang telah mengalahkanmu. Aku ingin tahu seberapa tinggi peringkatku jika aku menidurimu hari ini. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu hari ini. Namun, aku bisa memberimu peringkat Dino. 439. Tunggu saja, tidak akan lama lagi aku akan menantangmu. Namun Lin Suai, yang berada di tahap awal alam Cao Yuan, tidak takut sama sekali saat menghadapi sekelompok murid di tahap awal atau tengah alam Cao Yuan kepalanya, dan menatap tajam ke arah murid-murid di depannya yang ingin menyiksanya untuk bersenang-senang berkata dengan bangga. Hahaha, batuk, oke. Aku, Lin Chenfeng, menunggu. Ayo pergi. Lin Qian, cek cek cek. Setelah Lin Chenfeng selesai berbicara, dia langsung naik ke langit dan terbang dengan kilat. Prajurit yang mengikutinya terkejut pada awalnya, mengapa dia pergi tanpa disiksa. Namun melihat sosok cantik yang datang dari kehampaan bersama petir, orang-orang ini langsung pergi tanpa kentut. Jangkrik, Kak, haruskah kita berangkat? Tahun baru akan segera tiba. Kamu harus cepat memberitahu orang tua itu. Sungguh, kita semua cemas, tapi dia tidak cemas sama sekali. Kalau jalannya tidak terlalu jauh, aku akan kembali sendiri. Baiklah, teleponlah Xiaoji dan ayo kita lihat bersama. Oke, Kak, auramu lebih kuat lagi. Kasihan Kakak Nan. Tidak, Kakak Nan, itu juga tidak bisa dilakukan. Kakak Nan menjadi semakin bangga sejak dia berdiri lagi. Jika kita melakukan ini, kita akan dipukul. Kakak Nan, Kak, saat kita kembali kali ini, bisakah kita semua menyembunyikan kekuatan kita? Meskipun kehidupan di sini tidak nyaman dan tidak bahagia, kami telah berkembang terlalu cepat. Bahkan anak kecil Xiaoji itu berada di tahap akhir dari alam 4 ekstrim, dan saya juga seorang tokoh legendaris di kerajaan Qianyuan. Jika Kakak Nan melihat ini, apakah Kakak Nan akan tetap hidup, kata Lin Suai. Dengar, jika tidak berhasil, sembunyikan saja dengan benar. Hehe, bagus. Oh, alangkah baiknya jika Kakak Nan bisa ikut dengan kita. Aku tidak akan begitu tertekan, dan kamu tidak perlu begitu, jangan menatapku, batuk, sial. Xiaoji anak itu bisa menahan diri, menyanjung orang lain, berpura-pura menjadi cucu. Ahem, Kak, aku hanya suka mengatakan yang sebenarnya, aku tidak bisa menahannya. Pokoknya, biar ku beritahukan padamu dengan jelas, jika dia bukan saudaramu, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa, otang pembawa sial dia, kata Lin Suai. Sambil berbicara, keduanya terbang di udara. Segera mereka tiba di tempat tinggal Lin Jie. Perlakuan Lin Jie adalah yang kedua setelah murid langsungnya, dan dia memiliki ruang pelatihannya sendiri. Ruang pelatihan ini sendiri tidak mungkin dilakukan di dunia sekuler. Rune Tao dan pengumpulan energi spiritual dari langit dan bumi semuanya dipadatkan oleh Saint King Master Alam. Ya, meskipun Lin Nan sangat hebat di Kekaisaran Suantian, dia tidak bisa menikmati perlakuan seperti ini, karena, tidak. Kakak perempuan, ketika Lin Qian mengaktifkan jimat di pintu istana Lin Jie, yang sedang berlatih di ruang pelatihan, tiba-tiba terbangun dan menatap Lin Qian dengan heran. Saudari Lin Qian bukanlah dewi dalam benak Lin Jie, dewi paling sempurna. Puncak dari alam 4 ekstrim akhir. Xiaoji, apakah kamu sudah dipromosikan? Lin Qian sedikit terkejut setelah merasakan aura Lin Jie. Kak, aku dipromosikan tadi malam. Tahun baru sudah dekat, dan aku ingin memberi kejutan pada ayahku. Akhirnya aku berhasil, hehehe. Omong kosong. Berapa umurmu? Kamu dipromosikan begitu cepat. Apa yang akan terjadi padamu di masa depan? Saudari, jangan khawatir, saya akan tetap berada di puncak alam 4 ekstrim akhir selama beberapa tahun. Saya tidak akan pernah mencari kecepatan secara memenangui buta. Cih, menurutku kamu ingin memberi kejutan pada Kakak Nan, kan? Xiaoji, aku memberitahumu dengan jelas sekarang,
jika kamu berani menyentuh kakak Nan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saudara kriket, apa yang terjadi antara aku dan dia tidak ada hubungannya denganmu kan? Lagi pula, jika kamu kasar, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Itu hanya pemukulan, meskipun aku tidak sebaik kamu. Bergantung. Oke, kalian semua tutup mulut. Xiao Ji, tidak peduli apa, kamulah yang pertama kali menindas Lin Nan. Kak, kamu tidak perlu membujukku. Aku punya rasa proporsional. Jangan khawatir, hal yang paling bisa kulakukan adalah membalas penghinaan yang dia lakukan padaku saat itu. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku akan menekan keadaanku ke level yang sama dengannya. Lin Jie berkata dengan tegas. Anak kecil yang dulu ditendang oleh Lin Nan kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda. Terlepas dari bentuk tubuh dan penampilannya, dia lebih dewasa dari rata-rata orang seusianya. Sama seperti evaluasi keluarga Lin terhadap dirinya saat itu, dia sama berbakatnya dengan saudara perempuannya, dan orang yang paling menjanjikan di keluarga Lin untuk mewarisi posisi kepala keluarga di masa depan. Dia memperoleh bakat ibunya dan kelicikan ayahnya. Ketika dia datang ke keluarga Lin, dia mampu menanggung penghinaan istrinya. Dia bekerja selangkah demi selangkah, berhati-hati di mana-mana, tersanjung di mana-mana, diam-diam tetapi bekerja keras untuk berlatih, dan meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan, dapat dikatakan bahwa dia menjalani kehidupan yang jauh lebih bergizi daripada Lin Suai, dan bahkan terlihat oleh para pemimpin senior keluarga Lin. Anak ini pasti tidak akan menjadi orang yang biasa-biasa saja di masa depan, tetapi memiliki potensi untuk menjadi pahlawan. Haha, aku tidak punya masalah dengan ketampanan itu, tapi jangan menepati janjimu. Mendengar perkataan Lin Jie, Lin Suai tiba-tiba tertawa. Meskipun dia sama sekali tidak mengetahui situasi Lin Nan saat ini, dia percaya bahwa saudara Nan, yang menjadi lebih bangga setelah patah dan berdiri lagi, tidak akan pernah putus asa setelah mengetahui bahwa mereka telah pergi ke pesawat yang lebih kuat. Kondisi untuk memasuki kekaisaran Xuantian juga akan jauh lebih baik. Meskipun tidak mungkin dibandingkan dengan keluarga Lin yang kuat dari dinasti Tianhe, seharusnya tidak ada masalah untuk naik ke tingkat keempat puncak akhir 4 ekstrim. Lin Jie menekan level yang sama, bagaimana Lin Suai bisa khawatir? Dia sangat menyadari betapa menakutkannya kekuatan absolut Lin Nan di antara murid-murid dengan level yang sama. Bahkan sekarang, menurut spekulasi para murid jenius dari keluarga Lin, kekuatan absolut Lin Nan ketika dia berada di alam tiga bunga tidak lebih buruk daripada para jenius di alam tiga bunga. Hal terpenting adalah Lin Suai tahu betul seberapa kuat kekuatan jiwa Lin Nan. Oke, ayo pergi. Lin Qian mengangkat Lin Jie, yang masih belum bisa terbang, dan terbang ke langit. Lin Suai mengikuti. 1 jam kemudian, mereka bertiga mengemasi tas mereka dan bertemu di ibu Lin Qian dan Lin Jie, Lu Hongying. Lu Hongying bahkan lebih bersemangat untuk kembali ke rumah. Dalam 3 tahun terakhir, Lin Qian dan yang lainnya telah beradaptasi dengan tempat ini di matanya. Peningkatan ketiga orang itu mengejutkannya dan membuatnya merasa lega, dia tidak akan kembali lagi, kerajaan Qianyuan, keluarga kecil Lin, adalah rumah di hatinya. Cucuku sayang, apakah kamu siap? Kekosongan tiba-tiba terbuka, dan Lin Zongzi, kakek kandung Lin Qian, pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang pernah meninggalkan keajaiban di kerajaan Qianyuan, muncul tepat di depan Lin Qian dan yang lainnya. Baiklah, kakek, Lin Qian berkata dengan hormat. Perasaan memiliki hubungan darah, 3 tahun berkultivasi, dan meskipun dia harus berjuang untuk semua sumber daya sendirian, bantuan dan sumber daya yang diam-diam diberikan oleh kakeknya membuat Lin Qian benar-benar merasakan cinta Lin Zongzi kepada cucunya. Hanya saja karena aturan dan batasan keluarga besar yang ketat dan nyaris tidak manusiawi, mereka tidak bisa memberikan bantuan terlalu banyak. Ini juga alasan mengapa tidak ada yang peduli dengan Lin Suai dan Lin Jie ketika mereka dibuli. Pertumbuhan siapapun dimulai dari kesenjangan antara penindasan dan penindasan. Kalau begitu ayo pergi. Kali ini, cucuku tersayang, kakek berharap kamu dapat memenuhi semua keinginanmu ketika kamu kembali. Anak laki-laki itu bernama Lin Nan, jika kamu tidak bisa melepaskannya, bawa dia ke sini dan jadilah anggota dari keluarga Lin. Kakek, apa katamu? Haha, Lin Zongzi tersenyum tipis, matanya begitu cerah hingga menggetarkan jiwa meskipun kakek sudah tua, matanya tajam. Selain itu, anak kriket ini memiliki kemampuan rata-rata lainnya dan belum membangkitkan supernatural bawaannya kekuatan pikirannya, tapi dia memiliki kemampuan yang sangat bagus, dia bisa menilai orang dengan sangat akurat. Ahem, Kak, aku tidak bilang apa-apa. Kakekmu hanya bertanya padaku tentang masa lalumu, lalu, karena tidak sopan, dia memaksaku melakukan itu. Apa yang dia katakan? Aku benar-benar tidak tahu. Ketika Lin Suai melihat Lin Qian memelototinya dengan tajam, dia segera mundur dengan takut-takut dan berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi?" Lin Jie tampak malu,
jelas sangat tidak senang dan berkata kakek Lin, jangan dengarkan omong kosong saudara kriket. Dia memiliki hubungan terbaik dengan Lin Nan. Dia hanya ingin kamu membawa Lin Nan ke dunia sekte. Aku adikku dan Lin Nan adalah musuh bebuyutan. Mereka bertarung satu sama lain setiap saat dan tidak pernah berinteraksi satu sama lain sampai mati. Xiao Ji, jangan bicara omong kosong. Lin Qian segera menatap Lin Jie lagi dan berkata dengan marah. Hahaha, Lin Zongzi tertawa keras dan berkata ayo pergi, kakek, aku semakin penasaran tentang apa yang berbeda dari anak laki-laki bernama Lin Nan. Berdengung, setelah Lin Zongzi selesai berbicara, dia membuka tangannya yang besar, dan Lin Qian, Lin Suai, Lin Jie dan Lu Hongying tiba-tiba tampak berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang langsung ke dalam lengan bajunya yang besar. Tanda tanya, alam semesta di lengan Anda. Segera, Lin Zongzi melonjak ke awan dan kabut, dan ruang berguncang. Dalam sekejap, dia menembus penghalang ruang angkasa dan menghilang secara langsung. Lin Qian sedikit mengernyit, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Xiao Xiang, sial, kenapa kamu ada di sini? Lin Suai bertanya dengan heran, memandang orang-orang di depannya dengan terkejut sekaligus tidak senang. Xiao Xiang adalah murid jenius terbaik yang direkrut oleh keluarga Lin sejak dia masih kecil. Pada saat ini, dia dan 5 murid berbakat yang tidak lebih buruk darinya semuanya berada di alam semesta di lengannya karya Lin Zongzi. Apa yang terjadi? Haha, kakak kriket, Xiao Ji, ku dengar kamu akan kembali ke keluargamu di dunia sekuler, jadi aku ingin bermain denganmu. Tanpa diduga, orang-orang ini juga memiliki ide yang sama denganku. Di dunia sekuler dunia, aku masih belum ke sana, tapi bos lamaku sangat cerewet dan setuju untuk melepaskan kami. Kamu cantik sekali hari ini. Aku tidak melihatmu selama beberapa hari, dan nafasmu sepertinya lebih kuat. Selamat, halo Bibi, halo saudara Xiao Ji, sudah lama tidak bertemu, kriket, kamu tampan lagi. Otang pembawa sial, Lin Suai menatap Xiao Xiang dengan ekspresi tidak senang dan mengutuk secara diam-diam, tapi dia tidak bisa marah. Siapa di antara orang-orang ini yang tidak tahu bahwa mereka semua adalah pelamar Lin Qian? Terutama Xiao Xiang, yang membuat Lin Suai merasa tidak tahu malu seperti dia dan kakak Nan, bahkan lebih tidak tahu malu dan mengganggu Lin Qian, seperti hantu, dia bisa bertemu dengannya kapan saja, yang paling penting adalah terlebih lagi, bahkan dia, Xiao Ji, dan bibinya berusaha menyenangkannya. Jangan pukul orang yang tersenyum dengan tanganmu. Tentu saja yang terpenting adalah Lin Suai tidak memiliki kemampuan bertarung. Kalau tidak, itu hanya wajah tersenyum. Jika saya terlihat tidak senang, saya akan tetap memukulnya, dan saya sudah menyiksa orang ini. Namun sayang sekali kekuatan Lin Suai hanya bisa disalahgunakan di depan Xiao Xiang. Xiao Xiang, yang berada di puncak alam Chaoyuan akhir dan seorang jenius terbaik yang dilatih oleh keluarga Lin sejak kecil, diperlakukan sebagai murid langsung dan ditakdirkan untuk menjadi petinggi keluarga Lin di masa depan. Hanya saja Lin Suai, yang berada di tahap awal alam Chaoyuan, sama sekali bukan tandingannya. Terlebih lagi, Lin Suai tidak punya alasan untuk melakukan pelecehan. Namun Lin Suai hanya ingin mengusir lalat-lalat itu untuk Lin Qian. Karena kakaknya, Lin Nan. Di masa lalu, hanya Lin Suai yang paling mengetahui hubungan antara Lin Qian dan Lin Nan. Mereka pastinya adalah musuh, tentu saja, bagi Lin Nan. Lin Qian sebenarnya melindungi Lin Nan dari awal sampai akhir, tapi dia tidak bisa menunjukkannya, kalau tidak dia akan ditipu sampai mati oleh pamannya saat ini. Meskipun mantan Lin Nan membenci Lin Qian sampai mati, Lin Suai tahu bahwa Lin Nan, yang telah putus asa dan kemudian berdiri, telah menjadi sangat cerdik dengan upayanya untuk menengahi, meskipun Lin Nan tampaknya masih berselisih dengan Lin Qian, dia sudah memilikinya. Kebencian yang pernah kumiliki telah hilang. Hanya saja setelah dianiaya oleh Lin Qian selama bertahun-tahun, saya tidak ingin tunduk pada Lin Qian karena harga diri dan kebanggaan batin saya. Setelah memastikan bahwa Lin Qian bukan bagian dari garis keturunan keluarga Lin dan tidak memiliki hubungan darah sama sekali, dan setelah mengalami 3 tahun ini, Lin Suai dengan jelas merasa bahwa obsesi Lin Qian terhadap Lin Nan tidak lebih dari obsesi seorang saudara yang baik seperti dia. Itu adalah keputusan yang buruk, meskipun Lin Qian tidak akan pernah mengakuinya. Tanpa terlihat, di dalam hati Lin Suai, alis Lin Qian diberi label sebagai Lin Nan. Keduanya adalah orang favoritnya. Yang satu adalah saudara perempuan yang baik dan yang lainnya adalah saudara laki-laki yang baik. Menurutnya, sisi tercantik di dunia hanya bisa ditandingi oleh kakak Nan yang merupakan orang tertampan kedua di dunia. Begitu pula dengan kakak Nan, pria tertampan kedua di dunia, hanya bisa ditandingi oleh Sisi, pria tercantik di dunia. Adapun dia yang nomor 1 di dunia, dia tidak pernah memikirkan wanita di dunia ini. Bagaimana mungkin ada wanita yang layak untuknya? Pasti ada keindahan yang belum bisa dipahami dunia. Berhentilah menyanjung,
Apa gunanya melakukan ini? Membosankan sekali. Lin Jie juga berkata dengan ekspresi sangat tidak senang. Di keluarga Lin, dia bisa mentolerir segalanya, bahkan berpura-pura menjadi cucu, tapi dia tidak tahan dengan orang-orang yang mengejar Lin Qian. Tidak peduli betapa berbakatnya mereka dan seberapa tinggi status mereka dalam keluarga, dia tidak akan pernah terlihat menimpa mereka. Ini seperti katak yang ingin makan daging angsa. Apakah adikku juga layak untukmu? Bagaimana Lin Jie, yang memiliki kecenderungan terobsesi dengan saudara perempuan yang serius, bisa bahagia? Lin Qian sedikit mengernyit, dan seluruh tubuhnya terasa lebih dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia duduk bersila dan menutup matanya. Kakek, apa maksudmu? Yang tidak diketahui semua orang adalah Lin Qian sedang mengirimkan pesan kepada Lin Zongzi saat ini. Haha, kakek melakukan semuanya demi kebaikanmu sendiri. Bahwa Lin Nan mungkin hanya sebuah pemikiran yang kamu miliki ketika kamu masih muda. Jangan menyangkalnya, itu bisa mengingatkanmu pada orang-orang yang tidak bisa kamu lupakan. Tidak peduli apapun yang terjadi perasaannya adalah, itu mempengaruhi kondisi pikiran dan kultivasi Anda. Inilah sebabnya kakek berjanji akan melepaskan Anda tahun ini. Alasan utama bagi Anda untuk kembali dan melihat-lihat. Di dunia sekuler, tidak ada lagi hambatan dan kekhawatiran. Kembalilah dan kenali Xiao Xiang dan yang lainnya, dan Anda benar-benar dapat merasakan bahwa mereka mungkin luar biasa dalam pikiranmu. Lin Nan sama sekali tidak berada pada level yang sama dengan mereka. Lin Nan terdiam. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Dia tidak berdaya menghentikan apa yang telah dan sudah dilakukan kakeknya. Saya tidak ingin menjelaskan apapun lagi, dan saya tidak bisa mengatakan apa yang kakek katakan itu salah. Dalam 3 tahun terakhir, dia sering memikirkan kerajaan Qian Yuan dan Lin Nan. Meskipun dia tidak berpikir itu adalah pemikiran, semacam itu, hal itu mempengaruhi keadaan pikirannya. Kakek benar, kembali untuk membuat penyelesaian, tanpa kekhawatiran dan tanpa belenggu lagi, adalah kondisi pikiran, yang harus dimiliki seorang pejuang, ibu kota kerajaan Qian Yuan, keluarga Lin. Beberapa hari yang lalu, ada kerumunan besar orang. Tokoh besar dari seluruh kerajaan Qian Yuan telah menempatkan diri mereka di keluarga Lin lebih awal, termasuk Kaisar Rubah Tua Ling Haoran, menunggu kembalinya Lin Nan. Jenius yang tiada taranya, Lin Nan. Ini adalah evaluasi Lin Nan oleh semua orang di kerajaan Qian Yuan. Sambutan besar dan berskala nasional seperti itu tidak diminta oleh keluarga Lin atau keluarga kerajaan, tetapi diberikan secara spontan oleh banyak tokoh dan pejuang penting di kerajaan Qian Yuan. Sebab, hanya dalam 1 tahun, Lin Nan membawa perubahan besar pada kerajaan Qian Yuan. Melalui pembuluh darah naga, apa konsep itu? Semua pejuang dapat dengan jelas menemukan bahwa hukum langit dan energi spiritual langit dan bumi di kerajaan Qian Yuan kini jauh lebih jelas dan kuat dari sebelumnya. Ini adalah pencapaian besar yang telah melindungi keturunan selama ribuan generasi, dan juga merupakan peristiwa besar yang belum pernah terjadi di kerajaan Qian Yuan selama ribuan tahun. Dan ini semua dibawakan oleh Lin Nan. Seorang anak laki-laki tak dikenal yang keluar dari kerajaan kecil menghilang selama 2 tahun dan kembali selama 1 tahun. Dia mengambil gelar jenius nomor 1 di Kekaisaran Xuantian dan bahkan master tertinggi. Menurut berita yang datang sebelumnya, seluruh Kekaisaran Xuantian memperlakukan Lin Nan sebagai harta karun. Saat ini, kerajaan dan provinsi yang pernah meremehkan kerajaan Qian Yuan datang mengunjungi dan berteman dengannya. Biarkan reputasi kerajaan Qian Yuan meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang, berdengung. Tiba-tiba kekosongan itu tiba-tiba bergetar. Aliran aura yang sangat kuat tiba-tiba mengalir dari kehampaan. Lin Nan kembali. Saya tidak tahu siapa orang itu, tetapi saat mereka merasakan aura menakutkan ini dan melihat beberapa sosok muncul di atas 9 langit, mereka segera menjadi marah, meninggikan suara, dan mengeluarkan seruan nyaring dan bersemangat, yang langsung melesat ke dalam langit dan mengguncang suaranya. Lin Nan. Dalam sekejap, sebuah batu menimbulkan ribuan gelombang. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh keluarga Lin mulai berteriak dengan penuh semangat. Segera, dengan keluarga Lin sebagai intinya, mereka menyebar seperti gelombang, dan semakin banyak orang bergabung dengan tim yang berteriak dan bersorak. Saat ini, nama Lin Nan bergema di seluruh dunia. Apa yang terjadi? Sosok yang muncul di kehampaan, seolah perlahan turun dari 9 langit, dibingungkan oleh sorak-sorai dan teriakan seperti gunung dan lautan. Mereka semua baru saja diusir dari Qian Kun oleh Lin Zongzi. Apa ini? Dalam sekejap, suara sorak-sorai dan teriakan hampir menyebar ke seluruh kota. Saudara Nan, di mana saudara Nan? Salah satu sosok itu melihat sekeliling dengan penuh semangat setelah terkejut sesaat, tetapi Lin Nan tidak terlihat. Bagaimana mungkin? Wajah Lin Jie menjadi gelap. Bagaimana Lin Nan bisa memiliki prestise yang begitu besar hanya dalam 3 tahun? Hanya dari sorak-sorai dan teriakan yang menggema di seluruh dunia,
dapat dipastikan bahwa antusiasme masyarakat pasti berasal dari hati. Bagaimana Lin Nanhe bisa memiliki gengsi seperti itu? Lin Nan, apa-apaan ini? Kamu terlihat sangat populer. Lemah, sangat lemah. Kak, apakah ini keluarga kecil yang dulu kamu miliki? Bahkan para pejuang alam Cao Yuan dapat dihitung dengan satu tangan, sangat sekuler. Apakah dunia begitu buruk? Bersama dengan Xiao Xiang, si jenius yang juga pelamar Lin Qian merasakan aura dunia ini, dan tampak seperti penduduk kota yang melangkah ke kandang Nangui di pegunungan, hampir mencubit hidungnya dan tidak berani menetap. Qian, kamu sangat luar biasa ketika kamu besar nanti. Xiao Xiang berkata sambil tersenyum, menatap kerumunan orang di bawah yang meneriakkan kata Lin Nan, dan tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda emosi apapun. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah poin terkuat Xiao Xiang. Seringkali, Lin Shuai dan Lin Jie tidak bisa marah meskipun mereka menginginkannya. Jika dia tidak mengejar Lin Qian, orang ini tidak akan pernah digolongkan ke dalam kategori penuh kebencian. Sayangnya, Lin Qian sepertinya tidak mendengar kata-kata Xiao Xiang. Dia memancarkan aura dingin, dan matanya yang dingin, meskipun tidak melihat kemana-mana seperti Lin Shuai, juga mengamati kerumunan, dan persepsinya semakin menyebar. Namun sosok yang ingin dicarinya tidak ditemukan. Otang pembawa sial, Kakak Nan. Kamu di mana? Aku tampan, aku kembali ah. Kakak Nan, aku dan Kak sama-sama kamu kembali, kamu di mana? Kamu di mana? Kamu sangat merindukan kami. Wajah Lin Shuai memerah karena kegembiraan. Setelah melihat sekeliling dengan cepat tetapi tidak dapat menemukan Lin Nan, dia tidak bisa menunggu dan meledak tak tertahankan. Dengan mulutnya yang besar, ia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, dan suara gemuruhnya seperti ledakan yang menggelegar, langsung meredam sorak-sorai dan teriakan orang-orang seperti gunung dan lautan. Pada saat ini, dia seperti kuda liar, pamer secara sembrono, dan kebebasan serta kenyamanan kembali ke kampung halamannya tidak dapat dibandingkan dengan situasi di dunia sekte yang kuat tanpa kekuatan yang kuat dan depresi setiap saat. Suara bersemangat Lin Shuai Cek, Kakak Nan, serta pernyataan diri aku tampan, dan ucapan khusus Qian, secara langsung menyebabkan orang-orang di bawah meneriakkan nama Lin Nan sebelum mereka bisa melihatnya, wajah mereka dengan jelas. Bukan Lin Nan, ini Lin Shuai. Kak, bukankah itu Kak? Itu Xiao Ji. Ya dewa. Baunya sangat mengerikan. Siapa orang-orang itu? Kerumunan terkejut melihat Lin Shuai, Lin Qian dan yang lainnya jatuh perlahan dari kehampaan, dan mulai berbicara dengan nada mendengung. Sepasang mata menatap Lin Qian, Lin Shuai dan Lin Jie yang dibawa pergi oleh Lin Zongzi, kakek Lin Qian, 3 tahun lalu. Mereka juga mencari Lin Qian, yang memegang lengannya dan mencarinya di tengah kerumunan dengan penuh semangat. Hong Ying, Qian Jie. Itu tampak seperti Lin Jianqiu yang jauh lebih tua, melihat ke dalam kehampaan di halaman yang tidak mencolok di halaman dalam keluarga Lin, dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, dan bergumam. Pada saat ini, dia tampak seperti lelaki tua senja, hanya beberapa tahun lebih muda dari kepala keluarga, Lin Zentian. Jianqiu, ayah, Lu Hongying, dipimpin oleh Lin Qian, melayang langsung ke halaman lain tempat Lin Jianqiu berada. Di sebelah Lin Jianqiu, berdiri Lin Jianhao yang berambut putih namun energik, mantan jenius pertama keluarga Lin dan ayah Lin Nan. Ayah, kenapa kamu ada di sini? Ini tempat tinggalmu. Bagaimana bisa keluarga memperlakukanmu seperti ini? Apakah itu Lin Nan? Lin Jie menjadi gila, melihat ayahnya yang sepertinya telah berubah total hanya dalam 3 tahun, kemarahannya langsung membara. Jie, jangan bicara omong kosong. Ini kediaman paman kelimamu. Ayah di sini untuk mengobrol dengan paman kelimamu. Saat kakakmu Nan kembali, ayah akan secara resmi meminta maaf padanya. Saudaraku, aku bilang tidak, masa lalu sudah berlalu. Xiao Qian, kamu masih sangat baik. Nan mungkin akan dikalahkan olehmu lagi ketika dia kembali, kan? Xiao Ji sebenarnya telah dipromosikan ke puncak dunia, akhir tingkat keempat. Bagus sekali. Saudaraku, kamu tahu, anak-anakmu tidak lebih buruk dari anakku. Kakak ipar, kamu kembali, sapa Lin Jianhao sambil tersenyum. Apakah matahari terbit dari barat? Lu Hongying, Lin Qian dan Lin Jie semuanya tampak aneh. Saat ini, Xiao Xiang dan 6 murid lainnya perlahan mendarat tidak jauh dari Lin Qian. Setelah meraung, Lin Shuai, yang tidak memanggil Lin Nan tetapi memanggil kakek dan ayahnya, juga mengikuti Lin Jianhao ke halaman yang sangat sederhana ini. Siapa ini? Lin Zentian memandang dengan hormat dan memandang tuan muda yang mengikuti Lin Qian. Aura mereka semua tidak lebih lemah dari Lin Qian. Ini tidak bisa dibandingkan dengan siapapun di kerajaan Qianyuan. Ini kakek Lin, kan? Saya Xiao Xiang, yang tumbuh di keluarga Lin dari dinasti Tianhe dan datang ke sini bersama Sisi.
Xiao Xiang tersenyum tipis, mengepalkan tinjunya dan membungkuk memberi hormat, bersikap sangat sopan kepada Lin Zentian. Meskipun kekuatan lawan di matanya tidak lebih dari seekor semut, siapakah kakek Lin Qian? Halo Paman, Xiao Xiang kemudian menyapa Lin Jianqiu, Lin Jianhao, Lin Jianteng dan yang lainnya dengan sopan. Beberapa pelamar Lin Qian lainnya memandang Xiao Xiang dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Di mata mereka, bakat dan kekuatan mereka sendiri adalah hal yang paling penting. Bagaimana mereka bisa menyenangkan beberapa semut yang ditakdirkan untuk dilupakan oleh Lin Qian? Menurut mereka, itu hanyalah tindakan bodoh. Segala sesuatu di sini mungkin tidak penting lagi setelah Lin Qian kembali kali ini. Kembali kali ini tidak lebih dari mengakhiri belenggu dunia dan tidak memiliki kekhawatiran mulai sekarang. Sial, Xiao Xiang, apakah kamu masih tidak tahu malu? Lin Shuai berkata langsung dengan kesal. Haha, Kriket, kakakku datang ke rumahmu. Dia tamu dari jauh. Bagaimana kalau kamu memberiku wajah? Kamu punya banyak wajah untuk diberikan. Oke Kriket. Lin Qian menghentikan Lin Shuai, lalu memandang Lin Zentian dan berkata, kakek, mereka semua adalah murid dari sana. Kunjungi kami dan bantu mereka mengatur beberapa kamar. Tidak perlu yang lain, sopan. Yah, kamu layak menjadi murid berbakat di sana, dia sungguh luar biasa. Luar biasa. Kakek, apa yang terjadi barusan? Kami muncul tetapi memanggil nama saudara Nan. Di mana saudara Nan sekarang? Tampaknya dia memiliki reputasi yang tinggi. Mungkinkah dia menjadi jenderal kerajaan Qianyuan kita? Pasien yang tidak bisa dilakukan Lin Shuai tunggu untuk bertanya. Ceritanya panjang. Ayo semuanya, datanglah ke jamuan makannya dan aku akan menceritakannya secara detail. Lin Zentian melambaikan tangannya dan berkata, Lin Nan sudah sangat berani. Hari ini, Lin Qian, Lin Shuai, dan Lin Jie kembali dengan 6 tuan muda dari alam Chaoyuan. Tidak peduli apa hubungannya, ini adalah waktu untuk menjadi sangat berani dan memamerkan prestise Lin keluarga. Kenapa? Mungkin meringkuk di tempat sederhana seperti Lin Jianhao. Kak, Xiao Ji, silakan pergi, asal kakek senang. Itu ayah. Kamu ikut juga. Anakku, sayapmu sangat keras. Apakah kamu berada di puncak alam 4 ekstrim akhir atau alam Chaoyuan? Lin Jianteng ingin menarik telinga Lin Shuai, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa melakukannya. Aura Lin Shuai sudah jauh lebih kuat dariku. Bagaimana keadaan kakak Nan saat ini? Ayah, jangan bilang kamu tidak tahu. Ini, Nan tidak bisa diukur dengan alam. Apa maksudmu? Bicara saja tentang dunia nyata. Ini setengah langkah menuju dinasti Yuan. Berita yang muncul sebelumnya adalah ini. Ayahku tidak tahu apakah dia telah dipromosikan sekarang. Lin Shuai dan ayahnya menanyakan kabar tentang Lin Nan sambil mengikuti kakeknya Lin Zentian ke arena seni bela diri tempat diadakannya jamuan makan. Tapi saat ini, tiba-tiba, aduh, ada nyanyian burung di kehampaan yang bergema di seluruh dunia. Dalam sekejap, awan pecah, dan bayangan hitam dengan cepat tumbuh dari kecil menjadi besar, mendarat dari langit. Aura monster yang mengepul sangat luar biasa, dan suaranya sangat menakutkan. Pada saat ini, Lin Shuai dan orang lain yang sedang berbicara langsung tertarik oleh monster terbang yang tiba-tiba muncul di kehampaan. Ketika monster-monster itu mendekati jarak lebih dari 100 kaki di atas keluarga Lin, dia akhirnya melambat. Satu demi satu sosok melompat langsung dari belakang monster itu dan muncul di mata semua orang. Ini, pemandangan yang bagus. Meng Beihe. Lin Xiaoli. Ah, Sui Yan. Di mana Lin Nan? Kemana perginya Lin Nan? Semua mata terfokus pada beberapa sosok yang perlahan turun dari kehampaan. Banyak orang langsung mengenali Meng Beihe yang tinggi dan kuat yang memegang pedang di tangannya. Bahkan Lin Xiaoli, yang baru meninggalkan rumah selama setahun, langsung dibawa olehnya keluarga Lin. Orang-orang mengenalinya, dan kerajaan Ling Haoran serta yang lainnya segera mengenali Ling Xueyuan, yang menjadi lebih cantik. Tapi tidak ada yang tahu tentang wanita lain yang transenden dari dunia biasa, mempesona seperti peri, seorang gadis yang tidak mencolok tapi pendiam seperti gadis tetangga, dan seorang pria dengan sosok agak bungkuk dan bertopeng. Ledakan. Apa-apaan ini, barbar, alam Chaoyuan? Apakah kamu sudah berada di alam Chaoyuan? Di mana saudara Nan? Lin Shuai melonjak ke langit seperti bola meriam dan berteriak pada Meng Beihe. Ahem, jangkrik, auramu kuat sekali. Biar aku bersihkan. Izinkan aku bertanya padamu Nan. Lin Shuai sedang berbicara dan tiba-tiba menatap pemuda yang menahan napas dan memakai topeng, menatapnya dengan senyuman di bibirnya dan sosok yang sedikit bungkuk, saudara Nan. Apakah itu kamu? Ya kamu. Raungan dengan suara nyaring terdengar ribuan mil jauhnya. Apakah cukup cepat? Meo, tiba-tiba lampu merah menyala tiba-tiba muncul dan melompat langsung ke bahu Lin Shuai. Lin Shuai menatap kosong ke arah Lin Nan.
Setelah setengah menit, tiba-tiba terjadi ledakan, dan aura mengerikan muncul dari seluruh tubuhnya, dan dia langsung meraih bahu Lin Nan membuatmu melakukan ini. Tertawa, Lin Sui berkata dan melambaikan tangannya untuk melepas topeng Lin Nan, tapi tangan Lin Nan sepertinya mengetahui gerakannya, menunggu terlebih dahulu dan langsung memegang pergelangan tangan Lin Sui. Jangan terlalu bersemangat, Kakak Nan, kamu, wajahmu juga tidak akan rusak, kan? Untuk sementara, lagi pula, dia sangat tampan. Tolong, lihat, dia seperti ini, ya. Dagu Lin Nan bergetar ya 2 kali. Lin Sui kemudian memiringkan kepalanya dan menatap 3 wanita cantik di kiri dan kanan Lin Nan yang sedang menatapnya dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Aku, menghapus. Mata Lin Sui semakin melebar, dan dia menggosok matanya secara berlebihan. Tapi setelah terkejut sebentar, dia tiba-tiba menatap Lin Nan dan berkata melalui suara Nan saudaraku, kamu tidak akan mengatakan. Apakah kamu masih perlu mengatakannya? Lin Nan berkata dengan cemberut. King Yu, Ling Xueyan, dan Chen Wei semuanya sedikit mengernyit. Meskipun mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan, mereka tahu bahwa itu pasti ada hubungannya dengan mereka. Tidak, Lin Sui tiba-tiba berkata dengan serius. Tidak, Lin Nan tercengang. Itu tidak cocok untukmu, Kakak Nan. Aku tidak menyukainya. Aku akan. Lin Nan bingung dengan perkataan Lin Sui, adikmu, apakah ini kuda ajaib atau kuda ajaib? Selama aku menyukai gadisku, itu tidak ada hubungannya dengan apakah kamu menyukainya atau tidak. Tidak peduli seberapa baik seorang saudara laki-laki, wanita harus menjaga privasi, oke. Kami sudah 3 tahun tidak bertemu. Gadis ini tidak memiliki kecerdasan seperti kakaknya. Kak, suka saja. Cantik kan? Jelek sekali. Bagaimana aku bisa membandingkannya dengan kakak? Hanya kakak yang cocok untukmu, Kakak Nan. Celepuk. Lin Nan hampir tersandung dan jatuh. Apakah ada wanita seperti itu di dunia sekuler? Wanita yang sangat cantik, dengan aura yang begitu kuat, dia benar-benar membuatku merasakan sedikit bahaya. Xiao Xiang dan 6 orang jenius lainnya dari keluarga Lin dari dinasti Tianhe merasakan mata mereka berbinar dan sangat terkejut saat melihat hujan jernih turun perlahan. Cantik, tidak ada keraguan bahwa meskipun mereka adalah pelamar Lin Qian, mereka harus mengakui bahwa wanita ini tidak lebih lemah dari Lin Qian dalam aspek apapun, dan aura alamnya bahkan lebih baik daripada Lin Qian, menjadikan Xiao Xiang, yang terkuat di antara 6, merasakan aura berbahaya. Belum lagi di dunia sekuler ini, bahkan di sekte bintang 4 di dunia sekte, gadis berbakat seperti itu sangatlah langka. Namun, Ling Xueyan dan Chen Wei, yang berada di alam Chaoyuan awal, tidak terlalu memperhatikan mereka. Namun, penampilan Ling Xueyan membuat mereka diam-diam memujinya tidak terlalu memperhatikan. Tapi mata ke-6 orang ini, seperti Lin Qian, Lin Jie dan Lin Sui yang bergegas maju, semuanya tertuju pada Lin Nan. Lin Nan. Ketika Kriket memastikan bahwa pemuda bertopeng dengan sosok agak bungkuk itu adalah Lin Nan, dia dengan lembut memanggil nama Lin Nan dengan suara rendah, seperti gumaman, penuh keterkejutan, seolah dia tidak bisa mempercayainya. Kerajaan Qianyuan hanya mengetahui bahwa Lin Nan telah menjadi jenius nomor 1 dan ahli terbaik di Kekaisaran Xuantian. Banyak detail juga dikirimkan kembali, tetapi tidak disebutkan penampilan Lin Nan saat ini. Lin Nan. Sesuai harapan semua orang, Lin Jie, yang sedang menatap Lin Nan, tiba-tiba mendengus dingin, melangkah maju dan berdiri di depan Lin Nan. Lin Sui sedikit terkejut, tapi tidak menghentikannya. Meskipun dia diam-diam masih berdebat dengan Lin Nan tentang wanita, dia tidak berpikir Lin Jie memiliki kualifikasi untuk menantang saudara Nan. Tidak ada yang tahu, mungkin tidak ada yang memperhatikan. Lin Nan dengan mudah memegang pergelangan tangannya sebelumnya dan menghentikannya. Pergerakan topeng, dan kekuatan yang dirasakan Lin Sui saat dia memegang pergelangan tangan Lin Sui. Anak kecil, apakah kamu sudah dewasa? Lin Nan tersenyum sedikit, berhenti, mengangkat bahu dengan malas, dan berkata dengan ringan. Lin Nan, kataku, suatu hari aku akan melampauimu. Kata Lin Jie dengan wajah muram. Dia tidak pernah mengalami penghinaan apapun sejak dia masih kecil. Dia tidak akan pernah melupakan penghinaan karena dipukul dan diusir oleh Lin Nan. Saya meningkat dengan sangat cepat. Sayangnya Anda hanya mencoba untuk melampaui kesuksesan, dan Anda dipromosikan baru-baru ini, kan? Fondasinya buruk, dan Anda hanya berada di puncak alam 4 ekstrim akhir. Apakah kamu yakin telah melampaui aku dan kakakku? Lin Nan memandang Lin Jie dengan ekspresi bercanda di wajahnya dan berkata, nafasnya sedikit mekar. Jadi bagaimana jika saya setengah langkah ke alam Chaoyuan? Lin Jie berkata dengan dingin, dunia sekte begitu kuat sehingga katak di dalam sumur seperti Anda tidak dapat membayangkannya. Transformasi yang dibawanya kepada saya sama sekali tidak sebanding dengan milikmu.
Ledakan. Aura tertekan Lin Jie akhirnya meledak dengan tidak hati-hati pada saat ini, menyebabkan kerumunan seru, kuat, sangat kuat. Bahkan Lin Zentian, Ling Haoran dan Long Zhan, dekan Universitas Daqian yang menatap Lin Nan dengan penuh semangat, semuanya merasa terkejut. Lin Jie, yang masih remaja, benar-benar membuat mereka takut. Menakjubkan. Xiao Ji, Lin Zentian, kepala keluarga Lin, tidak menyangka situasi seperti itu akan tiba-tiba muncul, jadi dia harus melangkah maju untuk mencegahnya. Namun Lin Qian dengan lembut menarik lengan kakeknya, Lin Zentian. Itu tidak bisa dihindari. Biarkan mereka bertarung, kata Lin Qian. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Lin Jie dengan kaget, yang memancarkan aura menakutkan. Bukankah dia seharusnya lebih kuat dari Lin Nan? Kebanyakan orang di kerajaan Qianyuan tidak yakin, karena ini jauh di luar pengetahuan mereka. Apakah itu aura menakutkan yang dipancarkan oleh Lin Jie atau Lin Nan, yang sudah dikenal sebagai penguasa tertinggi Kekaisaran Xuantian, mereka tidak dapat mengukurnya. Dirasakan. Tapi tidak ada keraguan bahwa Lin Jie saat ini lebih mengejutkan mereka. Berapa umur Lin Jie? Belum genap 15 tahun. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dunia sekte. Bahkan King Yu, Ling Xueyan dan Chen Wei memandang Lin Jie dengan heran. Tentu saja, semua orang tidak tahu bahwa mereka bertiga terkejut, bukan karena kekuatan Lin Jie, tetapi karena Lin Jie begitu kuat di usia yang begitu muda. Dia pasti memiliki bakat yang bagus, tetapi seperti yang dikatakan Lin Nan, itu kontraproduktif. Ini juga merupakan hal yang sangat tabu di dunia sekte. Lin Nan menggelengkan kepalanya, dan matanya yang gelap akhirnya bersinar dengan sendewa dingin seekor katak di dalam sumur. Dunia sekte begitu bodoh. Ini baru 3 tahun, dan aku tidak tahu seberapa tebal langitnya. Saya tidak ingin menjadi anak kecil bersama Anda. Pengetahuan umum, tapi sekarang saya harus mengajari Anda bagaimana bisa dunia sekte begitu hebat. Saudaraku, saya akan memberitahu Anda sekarang bahwa dimanapun seorang jenius sejati tumbuh, dia tidak akan ragu untuk melecehkan Anda. Biarkan saya mengambil tindakan dan membiarkan Anda lari kembali dan memberimu kesempatan untuk pamer. Bocah gila, dunia sekuler juga ingin bersaing dengan dunia sekte. Saya tidak tahu seberapa tinggi dan seberapa tinggi langit. Xiao Xiang dan orang lain dari dunia sekte marah dengan kata-kata arogan Lin Nan yang sepertinya tidak menghormati dunia sekte. Xiao Xiang adalah satu-satunya yang menatap Lin Nan, samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Jelas itu hanya setengah langkah menuju alam Cao Yuan, mengapa dia tidak bisa melihatnya? Dan apakah itu terasa berbahaya? Biarkan aku melakukan 10 gerakan. Hahaha, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu. Aku ingin melihat bagaimana kamu membiarkanku melakukan 10 gerakan. Ledakan. Lin Jie tiba-tiba menginjak kakinya dan bergegas menuju Lin Nan seperti bola meriam. Dia menutup jarak dalam sekejap dan segera meninju. Dia tahu betapa tidak tahu malunya Lin Nan ketika dia bangkrut dan kemudian berdiri. Menurutnya, selama dia meminta Lin Nan untuk melepaskannya, Lin Nan pasti akan setuju tanpa malu-malu. Oleh karena itu, dia langsung menyetujuinya dan langsung mengambil tindakan. Dengan satu pukulan, kekuatan pukulan yang agung dan menakutkan itu mengandung misteri yang tak ada habisnya dan tekanan kekuatan yang beresonansi dengan dunia, dan dia dengan kasar menyerang Lin Nan. Merasakan aura yang menakutkan, pada saat ini, bahkan sebagian besar orang, yang merupakan pejuang kerajaan Qianyuan yang mendukung Lin Nan di dalam hati mereka, tidak punya pilihan selain diam-diam mendukung Lin Jie. Mendesis. Pukulan yang tampaknya tak terhindarkan yang dapat mengubah rata-rata ahli alam Cao Yuan menjadi puing-puing akan mendarat di Lin Nan. Lin Jie tertegun sejenak. Yang membuat banyak orang menatap dengan mata terbelalak adalah sosok Lin Nan. Tiba-tiba, itu seperti angin, lewat dengan sangat lincah, sepenuhnya menghindari kuncian dan serangan Lin Jie. Satu gerakan. Lin Nan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Angin tidak terlihat, bayangan tidak terlihat, bagaimana kamu bisa memahaminya begitu dalam? Kecepatan yang luar biasa. Beberapa orang dengan Xiao Xiang sedikit terkejut, pantas saja dia begitu sombong, sepertinya masih ada 2 momen. Tapi sayangnya, ini hanya setengah langkah menuju dinasti Yuan. Kamu benar-benar bisa menghindarinya. Terima pukulan lagi dariku. Ledakan. Bum bum bum. Lin Jie tiba-tiba berubah menjadi bayangan, dan dengan satu pukulan, dia tampak berubah menjadi Lin Jie yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, langsung mengelilingi Lin Nan di tengah, dengan pukulan tak berujung yang menderu dari segala arah. Mendesis. 2 gerakan. Sementara semua orang masih dikejutkan oleh pukulan Lin Jie yang bahkan lebih menakutkan, yang sepertinya membuat Lin Nan benar-benar terpojok, sosok Lin Nan sekali lagi seperti angin sepoi-sepoi, dan seperti hantu, anggun dan mudah menghindar. Terlalu banyak pukulan. Mustahil. 3 gerakan. Aku tidak percaya. 4 gerakan. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Aku akan melawanmu.
10 gerakan. Suara Lin Nan yang ringan dan tenang terdengar lembut di telinga semua orang. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Dari awal hingga akhir, aura Lin Nan tidak menjadi lebih kuat sama sekali, hanya seperti angin sepoi-sepoi, tetapi juga seperti hantu, ringan, anggun, dan tidak menentu, serta mampu menghindari Lin Jie yang semakin menakutkan dan serangan gila dengan mudah. Energi yang mengamuk dan ledakan yang mengerikan seharusnya membuat takut semua orang, tetapi di depan Lin Nan, yang sedikit bungkuk, bahkan ujung bajunya tidak tersentuh. Rambut hitamnya masih berkibar, dan jubah Tao masih berkibar. Saat ini, belum lagi para prajurit kerajaan Qianyuan yang benar-benar di luar pengetahuan mereka, bahkan Xiao Xiang dan yang lainnya kehilangan rasa jijik ketika mereka melihat Lin Nan. Meski keadaan lawan masih mustahil untuk dilihat, tubuh ini tidak dapat diprediksi, seolah-olah dapat mengabaikan semua tekanan untuk mengunci, dan secara akurat menemukan titik celah di mana energinya lemah, dan bergerak mengikuti angin. Tapi mereka pasti menyukainya. Tidak mungkin. Ah, Lin Nan, selain bersembunyi, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Berdengung. Sebelum Lin Jie menyelesaikan kalimatnya, Lin Nan yang telah melewati 10 jurusnya, tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, tubuhnya seperti kilat, langsung menutup jarak antara dirinya dan Lin Jie. Di bawah seruan ah dari semua orang, Lin Nan tidak mengatakan omong kosong apapun, dia menerjang, memutar, dan meninju, seperti anak berambut kuning yang belajar seni bela diri untuk pertama kalinya. Semua orang dapat dengan jelas melihat ritme Lin Nan, tetapi pukulan yang sederhana dan langsung membuat semua orang terkejut merasa tidak nyaman. Lin Qian yang selalu sedingin es dan menatap Lin Nan dan wanita yang datang bersama Lin Nan, akhirnya mengangkat alisnya sedikit. Meskipun penampilan Lin Nan sebelumnya luar biasa, dia tidak terkejut sama sekali. Sebelum dia melihat Lin Nan, dia lebih yakin daripada Lin Sui bahwa Lin Nan tidak akan pernah jahat. Pertama kali dia melihat Lin Nan, dia sedikit terkejut dengan aura alam Lin Nan. Dia tidak sebaik Meng Beihe dan yang lainnya. Tapi dia selalu tenang. Ketika dia melihat Meng Beihe dan yang lainnya menempati kursi mereka, dia tahu bahwa Lin Nan mungkin berada di level yang lebih rendah. Ditambah dengan sorakan dan teriakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan 3 pemain awal alam Cao Yuan di sekitar Lin Nan, satu seorang wanita yang namanya berada di puncak alam Cao Yuan akhir, yang auranya tak terduga, dan yang penampilannya tak tertandingi dan menakjubkan bagaimana kekuatan Lin Nan bisa lebih rendah. Seseorang dan orang-orang di sekitarnya seringkali menjadi acuan terbaik untuk mengukur kekuatan seseorang. Selain itu, semua orang dapat melihat bahwa Meng Beihe dan yang lainnya secara samar-samar dipimpin oleh Lin Nan. Ketika Lin Jie menantang Lin Nan, Meng Beihe memiliki ekspresi bingung di wajahnya, seolah-olah dia baru saja menonton pertunjukan. Meskipun ketiga gadis yang bersama Lin Nan sedikit terkejut, mereka tampaknya tidak mengkhawatirkan Lin Nan sama sekali. Beberapa dari mereka sepertinya hanya bertanya-tanya mengapa seseorang menantang Lin Nan. Lin Nan dengan mudah memberi Lin Jie 10 gerakan, seperti yang diharapkan Lin Qian. Tapi saat ini, pukulan sederhana Lin Nan benar-benar mengejutkannya. Karena, Sutra Tinju Cunyang, sebuah pukulan yang seharusnya sangat keras dan keras, tetapi ketika dilakukan di tangan Lin Nan, pukulan itu tidak lagi keras di permukaan, tetapi sederhana, langsung, dan bahkan ringan. Namun makna mendalam yang terkandung di dalamnya berada di luar pemahaman Lin Qian tentang Sutra Tinju Cunyang, yaitu menekan badai dahsyat dalam area kecil, rahasia Yin dan Yang berasal dari kekuatan ekstrim dan Yang, dan menjadi kekuatan tersembunyi dalam kelembutan. Pesona jalan besar, rahasia mutlak tingkat surga, dan hubungan ilahi sejati. Lin Qian ingin menghentikannya, namun setelah ragu sejenak, dia akhirnya tidak bergerak. Hahaha, kekuatan seperti itu. Keluar dari sini, Lin Jie merasa pukulan Lin Nan penuh pesona tetapi menurutnya seperti permainan anak-anak. Depresi dari 10 gerakan pertama langsung terhapus, dan dia tertawa liar pada saat yang sama ketika suara itu terdengar, dia langsung meningkatkan kekuatannya hingga batasnya dan dengan keras meninju pukulan Lin Nan. Dia percaya bahwa pukulan Lin Nan hanyalah belalang sembah yang menghalangi mobil di depannya. Bang! Ledakan! Gemuruh! Saat tinju bertemu, pertama-tama terjadi ledakan tumpul, lalu ledakan yang mengerikan. Klik, ah! Tapi semuanya tenggelam dalam suara patah tulang tinju Lin Jie dan jeritan ketakutannya. Pukulan Lin Nan seperti permainan anak-anak baginya. Pada saat tabrakan, seperti banjir bandang yang melanda, sungai pedang meledakkan tanggulnya, dan matahari terbit, kekuatan pukulan yang dahsyat membuatnya mengerti dalam sekejap siapa mantis itu. Sayangnya, kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan tangan dan lengannya, bahkan menyebar langsung ke tubuhnya. Sebelum dia bisa merasakan rasa muntah darah, dia berteriak dan pandangannya menjadi gelap teringat adegan ketika aku pingsan karena pukulan Lin Nan. Sepertinya pantatku sakit lagi. Dia tidak bisa memastikan karena kesadarannya sudah koma.
Tertawa, aliran cahaya lewat dan langsung menangkap pria tak sadarkan diri itu di dalam kehampaan. Dia pingsan karena pukulan Lin Nan, diikuti oleh Lin Jie yang ditendang keluar seperti bola. Tanah. Nafas dingin menyebar. Suhu seluruh arena seni bela diri turun seketika. Bahkan segelintir orang di alam Cao Yuan merasa kedinginan. Para prajurit dari kerajaan Qianyuan di sekitar mereka mundur satu demi satu, menggigil hebat. Lin Qian menatap lurus ke arah Lin Nan. Matanya sangat dingin. Lin Zentian dan yang lainnya ingin menghentikannya, tetapi karena aura yang menakutkan dan menindas, mereka semua sepertinya dipenjara dan hanya bisa menonton dengan tatapan kosong, tidak dapat melakukan intervensi sama sekali. Haha, jenius dunia sekte. Dia rentan, Lin Nan berkata dengan ringan. Meskipun dia mengenakan topeng, lekukan sudut mulutnya dan cahaya bersinar dari matanya yang gelap menunjukkan kesombongan yang tak terlukiskan. Matanya menatap ke arah Xiao Xiang dan yang lainnya, sepertinya disengaja atau tidak, membuat semua orang terkejut. Bahkan mata segitiga kecil Lin Sui melebar menjadi bentuk bulat, dan dia menatap Lin Nan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tidak, Kakak Nan, apakah kamu seorang provokasi terbuka? Oke. Meriam peta, apakah kamu punya? Mungkinkah Kakak Nan ingin melawan Xiao Xiang dan yang lainnya? Meskipun kubilang para kupu-kupu malam ini semua adalah pelamar Sisi, bukankah kamu membenci Sisi? Anda memprovokasi Mao. Yang paling penting adalah mereka tidak sebanding dengan Lin Jie, yang merupakan murid jenius di puncak alam Cao Yuan. Yang terpenting, bagaimana kamu bisa mengabaikan tatapan Sisi? Lin Sui kaget dan bolanya sakit. Adapun Lin Jie, yang dipukuli sampai babak belur oleh pukulan Lin Nan, dia tidak peduli sama sekali. Dia percaya bahwa saudara Nan tidak sepengetahuan anak bodoh seperti Lin Jie hari ini bagi mereka, itu bukan apa-apa. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak melihat pria tampan? Mata Lin Nan akhirnya tertuju pada Lin Qian, dan dia berbicara langsung dengan cubitan di lehernya. Ekspresi itu, nada itu, penampilan itu, dia hanyalah seorang orang menyebalkan, dan dia adalah seorang orang menyebalkan yang terang-terangan membenci Lin Qian. Namun yang mengejutkan, terutama mereka yang mengetahui pengalaman masa lalu Lin Nan dan Lin Qian, mereka menganggap adegan ini cukup hangat. Di kompetisi akhir tahun, aku akan membasmimu. Lin Qian berkata dengan dingin. Saat ini, dia hanya menatap Lin Nan, mengabaikan semua orang. Kalau begitu, telingaku akan terasa kapalan. Mendengus. Mendengus. Tunggu, saudaraku, tunggu, jika kamu tidak menerimanya, kamu boleh datang. Film gadis kecil, Lin Nan dan Lin Qian saling memandang, sangat sombong. Tampaknya ada suasana tegang, tetapi Lin Sui tertawa keras. Ini adalah saudara, kamu harus memberi wajah pada saudaramu, bukan? Lin Nan dan Lin Qian dapat berbicara seperti ini, terutama cara mereka memandang satu sama lain, yang membuat Lin Sui, seorang pria yang tidak cemas terhadap kaisar dan cemas terhadap Kasim, merasa sedikit nyaman. Meskipun apa yang disebut Beast Sense Lin Sui belum terbangun karena kekuatan magis bawaannya, Hexin telepati itu tidak hanya dapat digunakan pada monster. Dia juga pandai mengenal orang. Yang lain tidak dapat melihat apapun, tetapi Lin Sui dapat mengetahui dari mata Lin Nan dan Lin Qian bahwa tidak satu pun dari mereka memiliki permusuhan yang nyata, terutama Lin Nan, yang paling mengkhawatirkannya. Hehe, aku merasa lega saat melihat Kakak Nan menjadi nakal. Lin Sui diam-diam berkata dengan gembira. Pandangan sekilas ke arah Lin Nan dan Lin Qian menjadi semakin ambigu. Mereka dilahirkan untuk menjadi musuh yang bahagia. Namun, Lin Nan mengenakan topeng dan sosoknya sedikit bungkuk saat ini, dan Lin Jie ditangkap oleh Lin Qian, yang sangat hancur pemandangan. Kalau tidak, pasti akan terlihat lebih terkoordinasi. Lin Sui tahu bahwa keduanya sedang bekerja karena harga diri mereka menolak untuk tunduk satu sama lain dan masih mempertahankan kebencian yang telah mereka kumpulkan sejak kecil. Nak, ikutlah jika kamu tidak setuju. Apakah kamu membicarakan tentang kami? Tiba-tiba, salah satu dari beberapa murid keluarga Tian Helin, yang bersama Xiao Xiang keluar dari kerumunan, menatap Lin Nan dengan dingin, dan berkata dengan nada menghina dan meremehkan. Jadi apa? Lin Nan sepertinya mengharapkan seseorang untuk melompat keluar. Dia tidak terkejut sama sekali. Matanya penuh dengan provokasi dan dia bertanya lebih arogan daripada orang lain. Haha, aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri dan keberanianmu, seorang murid alam Cao Yuan setengah langkah. Sungguh mengagumkan. Aku, Lin Dong, dapat memberitahumu dengan jelas bahwa di dunia sekuler, kamu mungkin jarang jenius, tetapi di dunia sekte kita, kamu hanyalah orang sombong yang tidak tahu bagaimana cara mati dan bagaimana cara mati. Sekarang, aku, Lin Dong, akan memberitahumu, siapa orang di depan murid sekte sebenarnya, yang rentan. Ledakan. Pemuda yang menyebut dirinya Lin Dong berkata dengan dingin. Saat dia selesai berbicara,
seluruh auranya tiba-tiba berkembang. Aku akan menekan wilayah dan kekuatanku ke alam Cao Yuan setengah langkah, sehingga kamu yakin akan kekalahanmu. Semua orang terkejut. Saat ini, mereka akhirnya mengerti apa artinya memiliki gunung yang lebih tinggi dari yang lain. Pemuda bernama Lin Dong ini benar-benar telah menekan wilayahnya ke alam Cao Yuan setengah langkah yang sama dengan Lin Nan saat ini, tetapi auranya seperti gunung besar, membuat kewalahan semua prajurit kerajaan Qian Yuan yang hadir mati lemas. Dibandingkan dengan Lin Dong yang mengejutkan mereka sebelumnya, Lin Jie tampaknya tidak berada pada level yang sama sekali. Lin Qian dan Lin Sui ingin menghentikan mereka, tapi Lin Dong langsung menekan alam, sehingga tidak ada dari mereka yang berbicara, tapi mundur diam-diam. Lin Qian dengan lembut menepuk punggung Lin Jie, dan Lin Jie berkata dengan suara wow, he memuntahkan seteguk darah hitam dan terbangun. Tapi yang sedikit mengejutkan Lin Qian, Lin Jie tampak tertegun ketika dia bangun, dengan ekspresi kaget dan kebingungan di wajahnya. Xiao Ji, dia telah menunjukkan belas kasihan. Lin Qian berkata melalui transmisi suara. Tidak mungkin, kata Lin Jie langsung seolah bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana tidak mungkin? Jika dia tidak berbelas kasihan, kamu pasti sudah mati sekarang. Adikku masih berbohong padamu. Masalah ini berakhir di sini. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Lin Jie sepertinya sudah gila, matanya kusam dan kosong. Penampilan seperti itu membuat Lin Qian merasa patah hati. Bagaimanapun, Lin Jie adalah adik laki-lakinya. Dia memiliki ibu dan ayah yang sama, tetapi dia juga memiliki hubungan darah dan daging yang dekat. Terlebih lagi, dia telah menyaksikannya tumbuh dewasa lebih rendah dari dia di dalam hatinya. Justru karena inilah saya merasa kesal karena oleh Lin Nan saat itu. Untuk mendapatkan kembali posisi saya, sebelum saya kembali, saya tidak ragu-ragu untuk secara paksa maju ke puncak alam 4 kali lipat, meskipun fondasiku tidak stabil. Tapi yang dia dapatkan sebagai gantinya adalah dia dengan mudah disiksa oleh Lin Nan lagi. Pukulannya memang terlalu hebat. Lin Qian tidak tahu bagaimana membujuknya. Ini adalah perjalanan mental seorang pejuang dan proses mengembangkan pikiran seseorang. Hanya Lin Jie yang bisa menyesuaikannya sendiri. Mengapa dia membantuku? Dia berpikir bahwa dengan melakukan ini, aku tidak akan membalas dendam padanya lagi. Lin Jie tiba-tiba bergumam, seolah-olah berbicara dengan Lin Qian, tetapi juga pada dirinya sendiri. Namun Lin Qian bingung dengan kata-kata Lin Jie. Bantu dia. Xiao Ji, apa yang kamu bicarakan? Lin Qian mengguncang Lin Jie dan bertanya. Ah, kakak, aku. Lin Nan, dia, katakan dengan baik. Iya kakak, aku paksa membaik terlalu cepat, meninggalkan jerawat. Apa, aku ingin kembali dan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan lukanya, mungkin tidak akan berdampak apa-apa, tapi... Lin Nan, pukulannya memaksa jerawatku keluar. Kakak, dia tidak bersungguh-sungguh, kan? Kamu benar. Apakah kamu nangui? Lin Qian menatap Lin Jie dengan tajam dan hampir menarik telinganya. Ledakan. Pada saat ini, sebuah ledakan dan aura menakutkan yang menyertainya menarik perhatian Lin Qian dan Lin Jie yang terbangun. Yang mengherankan, saat itulah Lin Dong meninju dengan kuat. Apakah kamu melihat bahwa, jika kamu dipromosikan ke puncak alam 4 ekstrim akhir secara normal, pukulanmu tidak akan lebih buruk daripada pukulan Lin Dong ini? Tapi kamu tetap tidak akan menjadi lawannya. Pada saat ini, Lin Nan tidak bergerak sama sekali, dan masih dengan tenang menyaksikan pukulan kuat dan mendominasi Lin Dong, yang jauh lebih kuat dari kata-kata Lin Qian sebelumnya kepada Lin Jie telah menentukan kemenangan Lin Nan. Tentu saja, ini berarti Zhao Dong ditekan di alam Cao Yuan setengah langkah. Mendesis. Sosok Lin Nan seperti cermin, sekuntum bunga di dalam air, dan bulan tiba-tiba menghilang pada saat cahaya tinju menyinari dirinya, dengan banyak bayangan dan angin sepoi-sepoi. Satu gerakan. Suara tenang terdengar, sama seperti saat Lin Jie bertarung melawannya sebelumnya, Lin Jie diberikan 10 gerakan. Apa, sombong, apa menurutmu aku, Lin Dong, bisa dibandingkan dengan Lin Jie? Tidak, kalau begitu kamu masih ingin aku melakukan 10 gerakan. Kamu memang 2 kali lebih kuat dari bocah cilik itu, tapi tidak ada gunanya. Di hadapanku, saudaraku, kamu semua sama saja. Sosok tak menentu itu berhenti lagi dan menatap Lin Dong dengan bangga. Manzi, apakah kakak Nan hanya pamer, atau dia serius? Meskipun Lin Nanqiang terlihat berantakan, Lin Dong adalah murid jenius dari keluarga Tian Helin. Dia telah menekan dunia, dan kekuatan tempurnya di level yang sama jelas di luar grafik. Kriket, menurutmu aku kuat, kakak. Perkuat adikmu kakak, kamu sudah besar sekali, aku bisa menyiksamu dengan santai, hei, pendekar pedang itu sepertinya cukup kuat. Tapi siksa kamu sesuka kamu, aku jamin kamulah yang akan mati pada akhirnya. Jangan bicara omong kosong, aku masih tidak bisa melihat seberapa kuat dirimu. Jika kamu menarik perhatianmu,
kamu tidak peduli. Haha, lihat sendiri. Membosankan untuk mengatakannya. Kenikmatan terbesar dalam hidupku adalah menyaksikan kakak Nan berpura-pura menjadi Nangui dan memakan harimau. Sayangnya, lawannya terlalu lemah sekarang. Dia masih menganggap dirinya begitu bodoh, dan menekan wilayahnya. Sungguh bodoh dan menyedihkan. Hah, Cricket mengangkat alisnya dan membuka mulutnya. Mungkinkah saudara Nan bisa mengalahkan Lindong yang tidak dalam keadaan tertekan? Tidak peduli seberapa besar Lin Sui percaya pada Lin Nan, dia masih tidak berpikir bahwa Lin Nan bisa cukup kuat untuk melintasi alam besar dan mengalahkan murid jenius dari keluarga bintang 4 di dunia sekte. Bagaimana mungkin? Tetapi Lin Sui menemukan bahwa Meng Beihe dan saudara Nan tampaknya bertindak terlalu tenang. Ketenangan membuat Lin Sui tiba-tiba memikirkan sesuatu. Otang pembawa sial, dasar Nangui otang pembawa sial, kekuatan jiwa saudara Nan yang sangat kuat pasti menyembunyikan wilayahnya. Bagaimana mungkin saudara Nan tidak dipromosikan menjadi Cao Yuan ketika si idiot seperti Manzi ini telah dipromosikan? Lin Sui segera menamparkan kepalanya, berpikir bahwa dia memahami kebenaran. Segera, mata segitiga pria itu berbinar, dia menyeringai, dan menatap Xiao Xiang dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, mata para jenius keluarga Tian He Lin lainnya, termasuk Xiao Xiang, menjadi tajam. Mereka melihat ke arah Lin Qian dan kemudian ke Lin Nan, dan semangat juang yang ganas mulai berkembang dengan tenang dari tubuh mereka. Lin Qian segera merasakan kelainan pada Xiao Xiang dan yang lainnya, dan sedikit mengernyit, apa yang terjadi. Beberapa orang lain dapat memahami bahwa Xiao Xiang bukanlah orang yang impulsif dengan mudah. Tepat ketika Lin Qian sedang bingung, kata-kata Lin Sui tiba-tiba terngiang di telinga Lin Qian. Qian, kamu harus menghentikan kakak Nan. Dia jelas-jelas memprovokasi Xiao Xiang dan mereka semua. Kakak Nan baru setengah jalan menuju alam Yuan. Bukankah ini hanya mencari pelecehan? Jika aku tahu aku tidak akan melakukannya, memberitahunya, Xiao Xiang para pengikut di siang itu tanpa malu-malu mengejarmu. Dari kelihatannya, dia sedang terburu-buru. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kenapa dia cemas? Kamu masih tidak bisa melihat ini. Kakak Nan adalah pria yang bermulut kejam dan suka menyelamatkan muka, tapi kamu masih tidak mengerti cara dia memandangmu. Dia jelas tidak senang dengan Xiao Xiang dan orang lain yang mencoba mendapatkan idemu. Kalau tidak peduli seberapa kuat dia, mengapa kamu begitu agresif, dan kata-katamu langsung memprovokasi Xiao Xiang dan mereka semua. Lin Qian tertegun lagi, tapi kemudian dia berkata dengan dingin, jangan bicara omong kosong tentangmu. Kak, aku serius. Lihat saja, kalau nanti tidak berhasil, kamu harus menghentikannya. Kakak Nan, ini semua untukmu. 5 gerakan. Nak, aku akui bahwa keterampilan gerakanmu telah mencapai kesempurnaan dan telah sepenuhnya melampaui wilayahmu sendiri. Perlakukan saja seolah-olah kamu memberiku 10 gerakan, ambil tindakan. Lindong tiba-tiba berhenti dan berkata dengan marah. Bahkan dia mengira Lin Nan masih santai dan nyaman di bawah tekanan dan serangannya. Ini sungguh sulit dipercaya. Teknik pergerakannya hanyalah yang paling licin di dunia. Dia selalu bisa menemukan celah atau titik terlemah dalam serangannya untuk pertama kalinya. Kecuali dia tidak lagi menekan alam, mustahil bagi Lin Nan untuk menyerang. Lindong. Sebelum Lin Nan dapat berbicara, Xiao Xiang tiba-tiba berkata kekuatannya tak terduga, gunakan seluruh kekuatanmu untuk bertarung. Jika kalah, segera gantikan dia. Hei, Xiao Xiang, apakah kamu melakukan kesalahan? Lindong, mari kita perjelas hari ini. Jika kita kalah dari anak ini, tentu kita tidak akan berkata apa-apa dan akan langsung tersingkir. Jika kita menang, maka kita akan memutuskan hasilnya di sini. Kita hanya penganut Tao, saya tidak punya banyak waktu untuk melakukannya. Tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, kamu akan berhasil, dan kamu tidak bisa berhenti. Seorang pejuang berkata dengan sederhana. Benar, Lindong, jangan mempermalukan keluarga Tian He Lin kami. Lindong terkejut pada awalnya, tapi dia mengerti maksud semua orang dalam sekejap, dan menatap langsung ke arah Lin Nan dan berkata jadi kamulah yang tidak bisa dilepaskan oleh Sisi. Pantas saja kamu begitu sombong dan langsung memprovokasi kami. Apakah kamu menyembunyikan wilayahmu? Ayo bertarung secara terbuka dan jujur. Ayo, jika kamu menang, aku berjanji tidak akan mengganggu Sisi lagi. Aku pergi. Kuda dan kuda apa ini? Desir. King Yu, Ling Xueyan, Chen Wei dan semua orang yang hadir semua memandang Lin Nan saat ini, seolah-olah mereka tiba-tiba menyadari sesuatu. Jadi begitu, inilah alasan sebenarnya mengapa Lin Nan menggunakan meriam peta untuk memprovokasi para murid sekte sejak awal. Cinta sejati. Cinta itu begitu implisit, begitu dalam. Orang-orang harus mengagumi, sungguh sepasang musuh yang bahagia, hubungan ini benar-benar lahir dari pelecehan,
adakah hubungan yang mampu bertahan dalam ujian? Mata King Yu yang tak tertandingi menatap Lin Nan, penuh dengan rasa kekejaman. Cara gigi peraknya menggigit dan menggemeretakan, bahkan jika Lin Nan tidak melihatnya, dia merasakannya dari luar aura seorang dewi dan kakak perempuan senior yang praktis dan lucu. Ling Xueyan mengerutkan kening dan ekspresinya berubah. Berbeda dari mereka berdua, Chen Wei hanya sedikit terkejut, dan kemudian dengan hati-hati melihat ke arah Lin Qian, yang memiliki aura luar biasa dan temperamen dingin, tetapi dalam hal kecantikan, dia bukan milik guru tercantik King Yu dan Ling Xueyan. Kakak Nan, akui saja kekalahan. Meskipun kamu sangat kuat, bagaimana kamu bisa menjadi lawan mereka? Saat Lin Nan hendak berbicara, Lin Xuai tiba-tiba berkata. Lin Sidai sedikit mengernyit, tapi auranya tidak berubah sama sekali. Sepertinya komentar terkejut semua orang tidak berdampak padanya. Tatap langsung ke mata Lin Nan. Dan saat Lin Xuai berbicara, dia mendengus dingin, membuang muka, dan seluruh auranya menjadi lebih dingin. Hehe, Lin Nan tiba-tiba menatap Lin Xuai. Haha, Kakak Nan, cuacanya bagus hari ini. Kami bersaudara sudah 3 tahun tidak bertemu satu sama lain. Berhenti bicara omong kosong. Ledakan. Aura puncak Lin Dongchao di alam Yuan akhir pecah pada waktu yang tepat pada saat ini. Lin Xuai tahu bahwa kepintarannya telah terlihat oleh kedua pria itu, tetapi pada saat ini, tujuannya telah tercapai. Dengan senyum nakal di wajahnya, dia melangkah mundur dengan bangga dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Lin Xuai tidak membutuhkan hasil yang segera, dia hanya perlu memiliki sedikit pengaruh. Pengaruh halus semacam ini dalam jiwa, sialnya, untuk dua orang ini, saya mulai melakukannya sejak dia masih kecil, apakah ada? Siapa yang bisa mengetahui niat tampanku? Tentu saja, pada awalnya dia hanya ingin menyelesaikan kebencian di antara mereka, tetapi sekarang, tujuan Lin Xuai lebih besar lagi, yaitu menyatukan dua sahabat terpenting dalam hidupnya. Hidup itu sempurna. Sempurna karena kesempurnaannya. Hei, Kakak Nan memiliki tatapan nakal di matanya. Hanya aku yang memahaminya. Jelas sekali, ketiga rubah betina itu belum mengambil alih hati Kakak Nan. Lagi pula, Kakak Nan pasti tertarik pada Sisi. Sedangkan untuk Sisi, terlebih lagi tak perlu dikatakan lagi, itu hanya diri mereka sendiri, mereka hanya terobsesi dengan pihak berwenang dan tidak bisa melihat niat mereka yang sebenarnya. Yah, mungkin provokasi Kakak Nan di awal hanya untuk naluri dan posesif laki-laki. Itu hanya katak. Lin Xuai yang bangga tiba-tiba berteriak. Adikmu, kenapa Kakak Nan belum mengungkapkan aura aslinya? Sebuah pukulan, apa-apaan ini? Lin Dong meninju, dan Lin Nan terlempar mundur oleh kekuatan yang kejam dan menakutkan. Lin Xuai tiba-tiba ingin menamparkan dirinya sendiri. Anda baru saja menebak bahwa saudara Nan telah menyembunyikan wilayahnya, jadi Anda memprovokasi dia. Tidak apa-apa sekarang. Jika saudara Nan benar-benar hanya setengah langkah menuju dinasti Yuan, maka dia hanya berpura-pura keren dan menjadi bodoh. 320.